Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, karena Apa Kabar Indonesia Siang menyajikan informasi yang tentunya bisa Anda saksikan selama 2 jam ke depan bersama Ana dan juga Celia. Ada informasi banyak sekali akan kita hadirkan pemirsa, tapi kita ke informasi pertama terlebih dahulu. Ini seorang perempuan muda di kota Jambi ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dimasukkan ke dalam lemari. Berikut informasinya untuk Anda. Warga Pakuan Baru, Kota Jambi digemparkan dengan penemuan mayat salah satu penghuni kos di dalam kamar. Saat ditemukan jasad Resti Widya, perempuan asal Indramayu, Jawa Barat tersebut dilipat di dalam lemari dan nyaris telanjang. Penemuan jasad tersebut lantaran teman korban dan pemilik kos curiga telepon genggam korban tidak aktif dan kamar terkunci, sementara korban sejak pagi tidak keluar kamar. Di dalam lemari. Dari hasil pemeriksaan polisi di TKP, ditemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban. Diduga korban dianiaya hingga tewas lalu dimasukkan ke dalam lemari. Guna pengusutan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Dari Jambi, Bayu Alfarisi, TV One mengabarkan. Beralih ke Aceh, di mana ada seorang pria beristri yang tega ini merampok. Maksud kami ini seorang ibu rumah tangga di kota Langsa, Aceh, tewas usai dibakar oleh suaminya. Berikut kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Beginilah suasana rumah duka keluarga Iin Rahayu, warga Payabujok Selemak, kota Langsa, Aceh, yang meninggal dunia usai dibakar oleh suaminya DSG. Peristiwa yang sudah sebulan lebih tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Sebelum dibakar, korban pun sempat dianiaya pelaku. Keluarga korban lainnya baru mengetahui peristiwa pembakaran setelah korban dirawat di Rumah Sakit Adam Malik hingga meninggal dunia. Menurut keluarga, dugaan motif pembakaran lantaran permintaan pelaku yang seorang pengangguran tak dipenuhi korban. Berita-berita yang tersebar di luar itu semua tidak benar. Mulai dari perselingkuhan atau utang piutang yang mengakibatkan tidak mengetahui suami itu tidak benar semuanya itu. Memang dia ada berutang, tapi berutang dia itu untuk keluarga. Dan dia membayar dengan uang jeripaya dia sendiri. Dia bekerja dari pagi hingga malam dia bekerja untuk menghidupi kedua anaknya. Kalau dia mengandalkan suaminya itu mungkin dia nggak makan. Begitu susah memang kehidupan seorang korban ini, memang susah. Meski saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolres Langsa, pihak keluarga meminta agar tersangka dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini seorang pria beristri tega merampok dan juga melukai teman kencannya di Batam, Kepulauan Riau berhasil ditangkap oleh polisi. MA tak berkutik saat diringkus Unit 1 Satreskrim Polresta Barelang, Batam. Pelaku ditangkap di rumah mertuanya di daerah Nongsa Kabil, Batam, Kepulauan Riau. MA sempat bermalam di hutan Sukajadi dalam upayanya melarikan diri setelah berusaha merampok teman kencannya sendiri pada Selasa 24 September lalu. Pelaku yang sudah menyiapkan pisau diduga telah merencanakan perampokan tersebut. Motif utama pelaku ingin meminta uang guna bermain judi online. Pelaku dengan korban sudah kenal kurang lebih 2 bulan melalui aplikasi micet. Kemudian udah janjian. Setelah janjian mengendarai kendaraan mobil korban, kemudian diberhentikan oleh pelaku, kemudian mau meminjam uang untuk bermain judol. Sebelumnya, peristiwa ini sempat viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan seorang wanita paruh baya meminta pertolongan dari pengguna jalan di kawasan Seila di Batam. Dalam video tersebut, korban terlihat mengalami luka di leher dan akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Awal Bros Batam.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang remaja putri warga Lampung yang dilaporkan hilang sejak 18 September lalu berhasil ditemukan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat. Angkat pala kamu, angkat. Inilah penemuan korban penculikan dan penangkapan pelaku yang menculik dan menyekap seorang remaja putri warga desa Panaragan Jaya, Lampung. Siapa namamu? Penggerebekan ini terjadi di sebuah rumah kos di desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Lampung. Saat pelaku akan dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat, keluarga korban dan keluarga pelaku sempat bersitegang. Keluarga mengamuk lantaran selama 3 hari diculik, korban disiksa, tidak diberi makan, dicekoki miras, dan diperkosa. Dari tempat penyekapan, polisi bergerak menangkap 3 pelaku lainnya di rumah masing-masing. Guna pengusutan lebih lanjut, para pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat. Jadi mereka ini kenalnya dari media sosial, kemudian ketemu di kosan di daerah unit 2 di Menggala. Ya betul, jadi ini ada 3 TKP, jadi TKP pertama dilakukan persetubuhan, kemudian TKP kedua, 2 tersangka melakukan persetubuhan juga, dan pada saat di TKP ketiga, ini yang lebih parahnya lagi, tersangka ini melakukan persetubuhan, kemudian mengajak korban ini karaoke dan dicekoki miras, kemudian dilakukan persetubuhan lagi. Sementara itu, korban telah diserahkan pihak keluarga untuk dibawa pulang ke rumah. Dari Bandar Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini korban dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang kakek yang mengalami kebutaan gara-gara mencabut batang keladi menjadi saksi di kantor Pengadilan Negeri Sukayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, korban berharap terdakwa bersedia meminta maaf dan menuju jalan perdamaian. Bruri Roy Yolanda, korban dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang kakek yang mengalami kebutaan, mendatangi kantor Pengadilan Negeri Sekayu Banyuasin, Sumatera Selatan bersama istri serta didampingi oleh kuasa hukumnya. Korban memenuhi panggilan hakim sebagai saksi di pengadilan terkait kasus dugaan dikeroyok oleh sang kakek bersama anak perempuannya lantaran tertangkap mencabut batang keladi milik korban. Korban menyatakan membuka pintu maaf untuk kakek Rusdi dan anak perempuannya yang kini menjadi terdakwa. Korban juga menyatakan kedua pelaku juga harus bersedia minta maaf karena hingga kini belum ada ungkapan maaf dari kedua terdakwa. Sebetulnya dari awal kejadian sampai hari kami ke pengadilan itu saya sudah membuka saya membuka hati nurani saya supaya mereka itu datang untuk minta maaf terhadap saya. Tetapi sampai sekarang tidak ada upaya mereka minta maaf sama saya. Waktu itu Bapak diapain aja? Yang benarkah katanya dipukul? Betul Pak. Telinga saya robek-robek, berdarah. Dipukul pakai kayu. Yang memukul siapa itu Pak? Yang memukul Pak Rusdi. Bapak benar dikeroyok? Betul Pak, dikeroyok. Sementara, Pengadilan Negeri Sekayu masih melakukan sidang lanjutan terhadap terdakwa. Namun jika ada upaya perdamaian antara korban dan terdakwa, maka akan diupayakan perdamaian. Lebih baiklah kalau misalkan memang ada itikat dari para pihak untuk berdamai, itu pun lebih bagus seperti itu. Dan nanti jika memang ada perdamaian dapat disampaikan di muka persidangan sebagai pembuktian di persidangan juga, sehingga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Sebelumnya, kakek Rusdi yang berusia 72 tahun
dan menderita kebutaan bersama anak perempuannya dituduh melakukan pengeroyokan terhadap tetangganya sendiri lantaran sang anak tertangkap mencabut buah keladi milik korban. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini fenomena hujan es disertai dengan angin kencang melanda 2 kecamatan di Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis petang kemarin. Akibat dari hujan es tersebut, pemirsa, ini sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan. Warga di Kecamatan Belik dan Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah, Kamis petang dikagetkan dengan fenomena hujan es yang disertai angin kencang. Warga pun spontan keluar dari rumah karena mendengar hujan yang turun disertai bunyi di atap yang ternyata hujan es. Hujan es yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa atap rumah warga rusak. Ini es, teman-teman. Ya Allah, es. Salah satu rumah warga yang terdampak adalah rumah milik Rohimin, warga desa Karangmoncol, Kecamatan Randu Dongkal. Seluruh atap rumahnya rusak. Beruntung, Rohimin dengan keluarga bergegas menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Angin itu kan nggak aturan gitu loh, jadi acak-acakan gitu, kayak puting beliung gitu Pak. Iya, jadi semuanya tuh keangkat dan akhirnya pada roboh gitu. Saat ini warga sedang menginventaris dampak kerusakan akibat terjangan hujan es dan angin kencang. Pemerintah setempat juga berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Ya, rencana ke depan nanti kami usulkan untuk biar ada perbaikan apa-apa. Hujan es disertai angin kencang diduga merupakan fenomena alam sekaligus peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi mengenai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang melakukan eksekusi terhadap barang Doni Salmanan. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang melakukan eksekusi terhadap barang Doni Salmanan, terpidana kasus investasi Quotek yang divonis hukuman 8 tahun penjara. Sejumlah barang berupa 6 unit mobil mewah, 6 unit motor mewah, dan uang tunai 7,5 miliar rupiah dan 1.300 dolar Amerika Serikat dirampas negara untuk pemasukan negara. Setelah putusan PK, terpidana Doni Salmanan ditolak Mahkamah Agung, Kamis siang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan eksekusi terhadap barang bukti milik terpidana Doni Salmanan yang terjerat kasus investasi Quotek. Saat ini, Doni Salmanan divonis hukuman 8 tahun penjara. Eksekusi ini sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung akan melakukan eksekusi barang bukti milik terpidana Doni Salmanan dan dirampas oleh negara untuk dilakukan lelang. Adapun barang bukti yang dirampas berupa 6 unit mobil mewah, 6 unit motor roda 2 mewah, uang tunai 7,5 miliar rupiah, dan 1.300 dolar Amerika Serikat. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan yang kedua, untuk kepentingan penerimaan negara bukan pajak atau PPP yang berasal dari sektor penanganan perkara tindak pidana. Diberitakan sebelumnya, Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan
melanggar pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang divonis 4 tahun penjara. Terpidana Doni Salmanan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi dan hukumannya diperberat dengan 8 tahun penjara, serta barang bukti semua disita negara. Kemudian Doni mengajukan PK dan ditolak Hakim Agung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas eksekusi harta terpidana Doni Salmanan, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Doni Haryodo Setiawan, Kepala Kejari Kabupaten Bandung. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mbak Ana. Oke, Pak Doni, kami ingin tahu seluruh harta yang disita ini apakah kemudian akan masuk ke pemasukan negara atau ada juga tuntutan dari masyarakat yang menginginkan hartanya dikembalikan? Ya, memang dari awal penanganan perkara ini ada tuntutan dari paguyuban korban supaya itu dikembalikan kepada para korban. Tetapi kemudian putusan pengadilan sejak tahap banding di Pengadilan Tinggi hingga kasasi dan kemudian dikuatkan oleh putusan PK kemarin menyatakan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara Doni Salmanan ini dinyatakan dirampas ke negara, dan dengan demikian jaksa selaku eksekutor akan melaksanakan eksekusi dengan cara menyetorkan uang tunai ke kas negara dan kemudian melelang barang-barang yang lain seperti kendaraan-kendaraan mewah, tanah, dan bangunan yang hasilnya semuanya akan disetorkan ke kas negara. Demikian, Mbak. Oke, Pak, boleh dirincikan apa saja yang kemudian disita oleh Kejari untuk nantinya dilelang, untuk nanti hasilnya ini akan diserahkan kembali ke negara, Pak? Ya, untuk yang sudah kita sita itu kemarin uang sebesar 7,5 miliar lebih itu sudah kita setorkan ke kas negara mengenai ke rekening PNBP, Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kemudian juga uang tunai dolar Amerika Serikat jumlahnya sekitar 1.300 itu juga sudah kita setorkan. Kemudian untuk kendaraan mobil-mobil mewah ada sekitar 5 unit. Kemudian kendaraan roda 2-nya ada sekitar 9 unit lebih. Dan bangunan rumah dan bidang tanah itu ada 2, satu lokasi di Kota Baru Parahyangan dan satu lagi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh aset ini nanti akan dilelang, akan dilakukan penilaian oleh appraisal, kemudian dilelang oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan yang ada di Jakarta, dan hasilnya juga akan disetorkan ke kas negara melalui rekening PNBP Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Oke, Pak Doni, kami ingin konfirmasi sekali lagi, artinya tuntutan dari para korban Doni Salmanan ini tidak akan mendapatkan harta mereka dikembalikan, artinya ini sebuah putusan sudah ingkrah masuk ke penerimaan negara? Ya, sudah ingkrah. Jadi begini, masalah penyitaan barang bukti ini kan berasal dari barang sitaan. Barang sitaan ini diatur di dalam pasal 1 ayat 16, angka 16, pasal 39, pasal 44, 45, 46 KUHP. Di sana memang diatur bahwa terhadap hasil kejahatan, hasil suatu barang diperoleh dari hasil kejahatan atau sarana untuk melakukan kejahatan itu tidak dikembalikan. Dan karena tidak dikembalikan, putusan dari pengadilan itu nanti bisa dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Nah, dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk negara. Seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat atau korban yang mengalami kerugian terkait dengan hal ini, Pak? Ya, begini. Dalam suatu perkara pidana itu tentu ketika kita berbicara keadilan, itu keadilan kan bukan hanya keadilan untuk korban. Ada keadilan untuk negara, keadilan untuk masyarakat, keadilan untuk korban, dan keadilan untuk pelaku. Nah, penilaian kali ini harus komprehensif menjangkau semuanya. Ketika kemudian negara menyatakan itu dirampas negara, tentu ada tujuannya. Tujuan kenapa itu dirampas negara? Tentu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa hati-hati dalam berinvestasi. Kalau investasinya bodong, inilah nanti bisa kehilangan uang. Nah, itu keadilan untuk negaranya. Menjadi efek jerah bagi pelaku dan kepada masyarakat lain supaya tidak lagi ikut-ikutan kegiatan yang seperti ini. Kemudian keadilan untuk
tadi negara untuk masyarakat supaya jangan ikut-ikutan investasi yang seperti ini. Kalau mau investasi, carilah investasi yang jelas. Cek dulu apakah ada izinnya di OJK. Kemudian apakah keuntungan yang dijanjikan itu melebihi kewajaran atau tidak. Kalau sudah tidak wajar, tentu patut kita curigai sudah tidak ada izinnya, ilegal. Hal-hal yang ilegal ini tentu pasti akan merugikan masyarakat. Masyarakat akan jadi korban. Nah, baru setelah itu nanti keadilan untuk korbannya, keadilan untuk terdakwanya. Jadi banyak sekali aspek yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika akan memutuskan suatu perkara. Dan untuk keadilan korban ini belum berakhir. Kalau memang mereka ingin masih mendapatkan haknya, masih ada jalur hukum yang lain. Mereka bisa mengajukan gugatan hukum perdata memang. Tapi kalau dari sisi hukum pidana, ini sudah selesai perkara ini dengan dilakukannya eksekusi terhadap orang dan barang buktinya. Demikian, Mbak. Oke, Pak, tentunya akan dilakukan proses appraisal, kemudian untuk pelelangannya sendiri dan penyitaan apakah memang sudah semua selesai dilakukan atau nanti masih ada barang-barang ataupun, kan kalau kita lihat dari daftarnya saja ada uang cash, uang dolar, begitu rupiah, dolar hingga rumah dan mobil serta motor. Pak, itu sudah selesai semuanya kah? Ya, kalau untuk uang sudah kita setorkan langsung, tapi untuk barang-barang itu akan lebih dulu dilakukan appraisal nanti oleh lembaga penilai yang berkompeten. Nanti hasilnya itulah akan menjadi harga limit, harga dasar dari lelang. Nanti lelang akan dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan KPKNL, kantor lelang negara. Baru nanti kalau memang laku hasilnya disetorkan ke kas negara melalui rekening PNBP Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Baik, Pak Doni, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga jadi perhatian masyarakat. Kalau mau investasi harus ke investasi yang terpercaya ya, Ana ya. Terima kasih Pak Doni, selamat siang. Terima kasih Mbak Ana. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya bersama Ana dan Celia sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah gang di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat ditutup tembok. Akibatnya pemirsa, warga terpaksa memutar jalur untuk dapat keluar menuju jalan utama. Oke, ini kami tidak ada pemberitahuan terhadap warga dari pihak GI atau Trimulia bahwasannya jalan akan ditutup secara sepihak ya oleh pihak GII, ya. Jadi ini benar-benar kedoliman yang sangat nyata ya. Kita lihat ya. Ini sudah ditutup ya. Sudah ditutup. Dari video amatir terlihat sekelompok orang memasang tembok jalan keluar warga. Gang yang ditembok tersebut bernama Gang Cipedes, berlokasi di RT 5 RW 3 Kelurahan Pajajaran. Tembok gang dibuat dengan batu bata dan semen yang menjulang setinggi kurang lebih 3 meter. Gang tersebut ditutup oleh Yayasan Sekolah Trimulia Bandung, di mana jalur ini telah lama menjadi akses warga untuk menuju jalan utama. Akibatnya warga harus mengambil jalur lain untuk dapat keluar menuju kawasan Jalan Junjunan. Menurut warga, penutupan gang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dulu sebelumnya. Awalnya tidak ada pemberitahuan apa-apa, langsung ditembok aja. Kami sebagai warga hanya laporan saja ke yang terkait. Semuanya laporan. Cuman itu aja. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang kemarin. Ini kan udah terjadi beberapa kali ya. Udah 4 kali. Kalau yang ke-1 ada pemberitahuan, ada suratnya itu. Kopnya itu dari Gereja Injili gitu. Terus yang kedua ada pemberitahuan, yang ketiga ada. Nah, yang kemarin yang terakhir tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba aja langsung ditembok. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya kewajiban saya sebagai lapor yang melapor saja. Ya, kami tidak melakukan penutupan, kami melakukan pengalihan jalan. Jadi memang sebagian jalan mengambil dari lahan kami memang ada. Tapi kan kalau bicara masalah proses kronologisnya ini sudah panjang sekali. Jadi kami sudah memulai ini dari jauh-jauh hari, 6 bulan ke belakang mungkin kurang lebih. Lalu kami sempat sepakat dengan para penolak seperti itu bahwa kami akan mengganti jalan 100% dari lahan kami. Akan tetapi ketika kami mau menyampaikan itu kepada warga yang lain ya Pak ya, kurang lebih warga yang lain menolak karena mereka lebih membutuhkan kompensasi atau ada nilai uangnya di situ.
Pihak kecamatan sebelumnya telah melakukan mediasi antara warga dan pihak yayasan terkait penutupan jalan gang tersebut. Pengalihan akses jalan gang Cipedes Hegar dilakukan karena yayasan ingin memperluas area parkir. Hal ini dikarenakan gang tersebut dihimpit oleh 2 bidang tanah milik yayasan. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, akses jalan yang ditutup oleh Yayasan Sekolah telah bergabung dengan kami, rekan kami, Cepi Kurnia langsung dari Bandung, Jawa Barat. Cepi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya baik, Celiana dan pemirsa TV One, siang ini saya tepat berada di belakang tembok yang kemarin sempat viral dan membuat warga geram karena ini merupakan akses warga di kampung Cipedes Hegar di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicinduk, Kota Bandung, di mana akses ini memang setiap hari dipergunakan oleh warga sebagai jalan untuk menuju dari perkampungan utama Pasar Kota Bandung. Kemarin sempat terjadi gejolak antara warga yang hendak membongkar pagar yang di tembok ini, dan sementara warga pun kemarin sempat menemui sejumlah pihak pemerintah tempat dari Kelurahan Kecamatan Cicendo maupun pemerintah Kota Bandung beserta petugas dari kepolisian dan Danramil sendiri untuk memediasi dengan pihak Yayasan Sri Mulia sendiri. Warga mengaku ini merupakan akses utama jalan alternatif atau jalan yang memang sehari digunakan baik dari warga sekitar maupun para pedagang. Dapat diketahui memang di belakang tembok ini di sini ada masjid yang memang setiap hari digunakan warga, dan pada hari Jumat ketika sebelum ditutup masjid ini ramai diisi oleh warga yang berada di sekitar depan Jalan Raya Pasar Tri. Namun setelah ditutup tadi menurut keterangan warga tidak banyak yang melaksanakan sholat Jumat di sini. Dan juga di sini ada pedagang yang memang tadi menurut keterangan warga terdampak, biasanya lihat jam istirahat banyak pegawai yang makan atau di sini beristirahat, namun setelah ditutupnya pada minggu lalu mereka pedagang di sini terkena dampak seperti omset dari penjualan mereka. Sejauh ini memang warga pun masih menunggu mediasi yang dilakukan oleh pemerintah yang rencananya memang beberapa waktu ke depan ini berharap tembok ini bisa dibongkar. Namun sejauh ini dari pihak yayasan sendiri mengklaim bahwa jalan yang ditutup ini merupakan lahan dari milik Yayasan Sri Mulia, dan memang dapat diketahui dari akses jalan ini sisi kanannya merupakan lahan dari Sri Mulia. Namun sebelum ada pihak yayasan ini, menurut keterangan warga jalan ini sudah ada sejak lama, dan warga berharap pihak terkait atau pemerintah untuk memediasi agar akses jalan ini dibuka karena merupakan akses warga yang memang di sini terdapat ratusan kakak yang sering melewati akses jalan terkini, sehingga ketika akses jalan ini ditutup warga harus memutar jauh. Begitu Ana dan Celia. Baik, terima kasih. Laporan langsung Cepi Kurnia dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga di kawasan Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya digegerkan dengan penemuan kerangka manusia. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini warga di kawasan Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya digegerkan dengan temuan kerangka manusia di dasar sungai Rumah Pompa Wonorejo 1 di Jalan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Ya, kerangka tersebut ini diduga terdiri dari 2 kerangka manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dua kerangka manusia pertama kali ditemukan oleh Turmudi, petugas Satgas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang melakukan pembersihan sungai. Turmudi sehari-harinya bertugas menjaga pintu pompa air di sungai kawasan Kedung Baruk. Saat itu Turmudi kebetulan sedang turun ke bawah untuk bersih-bersih sungai. Saat itulah dia melihat ada tulang belulang dan tengkorak manusia. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Pengawas Pompa Air
dan dilanjutkan ke Polsek Rungkut. Itu tadi jam berapa, Pak? Kurang lebih jam 2 lebih 10-an. Jam 2 lebih 10-an. Jenengan lihat pertama kali ini kok bagian apa nih? Lengan bagian tulang kaki. Tulang kaki. Mendapat laporan warga, polisi langsung mendatangi ke lokasi dan melakukan identifikasi. Diperkirakan tulang belulang itu tersangkut di pinggiran sungai hampir 1 tahun lebih. Selanjutnya, kerangka manusia ini dikumpulkan dalam satu kantong jenazah dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk diautopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa penemuan tulang belulang di sungai di wilayah Surabaya, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami. Rekan kami ada Farah Manhila di sana akan memberikan informasi secara lebih rinci. Farah, silakan. Iya, Ana, Saleh dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan ini adalah lokasi rumah pompa air Wonorejo yang mana ditemukan 2 kerangka jenazah pada hari Rabu 25 September sekitar pukul 2 siang kemarin. Bisa dilihat pemirsa di belakang saya, di bawah tiang listrik itu adalah lokasi penemuan dari jenazah atau kerangka manusia yang saat ini sedang dalam proses identifikasi kepolisian, pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari petugas atau penjaga pintu air setempat, memang ini ditemukan pada siang hari. Bentuk utama yang dilihat adalah seperti tengkorak dan juga tulang-tulang kaki yang kemudian petugas setempat ini langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Dan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, olah TKP dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya sekitar pukul 4 sampai setengah 5 sore dan kemudian mengumpulkan tulang-tulang manusia itu dalam satu kantong jenazah dan ada sebanyak 6 plakat nomor penanda tulang-tulang yang ditemukan kemudian akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Ada sebanyak kurang lebih 21 tulang yang terdiri dari tengkorak hampir utuh, kemudian tengkorak yang sudah terbelah dan juga tulang-tulang kaki yang ditemukan. Informasi yang kami dapatkan memang ini sebelumnya adalah proyek pembangunan, maksud kami pompa air yang memang sudah dalam keadaan surut karena masih dalam proses pembenahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga begitu ada penemuan tulang tengkorak ini diperkirakan memang sudah ada sejak air ini sudah surut, artinya tengkorak ini tidak terbawa arus ke sungai yang lebih besar. Dan informasi dari Kabidokes Polda Jawa Timur, pemirsa, memang dapat diidentifikasi bahwa jumlah kerangka yang ditemukan ini sebanyak 2 orang manusia, namun pihak kepolisian, maksud kami Kabidokes Polda Jatim, ini masih belum bisa menentukan jenis kelamin dan juga identitas dari mayat-mayat yang ditemukan tersebut. Apakah mayat tersebut ini merupakan korban kejahatan ataupun merupakan mayat yang terbawa dari makam, ini juga masih dalam proses pendalaman identifikasi. Sementara itu informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur, saya kembalikan ke Ana dan juga Celia. Ya, saat ini masih diidentifikasi, artinya memang masih belum diketahui jenis kelamin dan juga usia dari penemuan kerangka tersebut. Tapi Farah Manhila, Anda bisa kabarkan kepada kami, apakah penemuan kerangka ini memang sering terjadi atau bagaimana di lokasi tersebut? Iya, Ana dan juga Celia, memang di lokasi pompa air ini informasi yang kami dapatkan memang baru pertama kali ditemukan kerangka manusia. Mengingat kalau dibilang tadi apakah pihak kepolisian masih menunggu apakah ini merupakan mayat yang terbawa dari makam, ketika saya coba konfirmasi ke petugas setempat, memang di pompa air Wonorejo 1 ini memang lokasi makam terdekatnya ini cukup jauh. Artinya untuk bisa terbawa dari makam ini cukup mustahil, tapi kita masih menunggu informasi resmi dari Kabidokes Polda Jatim karena memang ketika ditemukan dan ketika dalam proses identifikasi ini kondisi tulang-tulang yang ditemukan ini mengingat diprediksi sudah sejak setahun yang lalu ini sudah kondisinya sudah sangat rapuh sehingga butuh pendalaman identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana jenis kelamin dan bagaimana sampai akhirnya mayat tersebut ditemukan di pompa rumah air Wonorejo ini. Ana dan juga Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Farah Manhila dari Surabaya mengenai penemuan kerangka di sungai. Selamat bertugas kembali, Farah.
Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, ya ini mengenai viral di media sosial seorang anak jalanan yang meminta makan ke kantor polisi. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda adalah ini viral di media sosial. Seorang anak jalanan yang minta makan ke kantor pos Patwal Polisi di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sang polisi Bribka Rizky Hikmat Setiawan yang memberikan anak tersebut pun mendapat sorotan dan acungan jempol dari warganet di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang anak yang mengetok-ngetok pintu pos Patwal Polisi yang berada di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bocah tersebut terlihat mengintip jendela kantor polisi sambil mengetuk-ngetuk dan memanggil polisi yang ada di dalamnya. Seorang polisi yang tengah bertugas, yakni Bribka Rizky Hikmat Setiawan, kemudian memanggil bocah bernama Rangga itu lalu menanyakan keinginan Rangga. Ternyata setelah ditanya, bocah laki-laki tersebut hanya ingin meminta makan lalu pulang ke rumah orang tuanya. Ke kantor tuh ngapain, ketok-ketok? Minta makan. Kamu udah belum makan? Belum. Habis dari mana? Dari Jawa mau pulang. Pulang kemana rumah? Rancamanyar, Bandung. Iya. Habis dari mana? Kamu tuh yang kesenaun ngamen? Iya. Ayeuna dek balik gitu. Iya. Kolot di mana? Di Bandung. Ya udah sok sekarang mah makan dulu aja, nanti dianterin pulang ya. Sementara itu, Bribka Rizky Hikmat Setiawan mengaku prihatin dengan kondisi Rangga yang terlihat lemah saat itu dan meminta makan. Karena itu, ia pun memenuhi keinginan Rangga. Saya pada saat itu pulang patroli, sehingga pada saya parkir mobil, saya lihat ada yang ketuk-ketuk dari kejauhan, lalu saya hampiri, saya panggil kan. Setelah ditanya ada apa, ternyata minta diantar pulang. Dengan kondisi anak itu yang bajunya lusuh, tangan kakinya kotor, saya tawari makan dulu karena kasihan lihat anaknya. Setelah saya ajak makan, saya suruh bersih-bersih, saya beri sedikit uang, beri sedikit makanan, bekal buat anak itu nanti pulang. Akhirnya saya pesankan driver ojek online sampai ke lokasi anak itu, minta diturunkan. Kakinya berlebihan. Muka. Seusai makan, Rangga pun diminta membersihkan badannya. Kemudian, Bribka Rizky Hikmat Setiawan memberikan Rangga uang bekal serta dipesankan ojol untuk mengantar pulang ke rumahnya. Enggak sok, ya, jadinya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Nepi ka ditu pokoknya mah rancamanyarnya. Pemirsa, sudah bersama dengan kami saat ini Bribka Rizky Hikmat Setiawan, anggota Satlantas Polres Cimahi, polisi yang menolak dan memberi makan kepada seorang bocah. Pak Rizky, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak Rizky, ini hebat dan luar biasa sekali apa yang Anda lakukan. Tapi bisa diceritakan bagaimana kronologis awalnya, cerita awal seorang bocah ini bisa datang ke kantor polisi? Nah, ya, mohon izin Mbak, jadi saya ceritakan awal mulanya dulu saat Rangga datang terus ketok-ketok kantor. Jadi pada saat itu, pada siang sekitar jam 3-an saya pulang patroli di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di Padalarang. Jadi saat saya turun dari mobil, parkirkan mobil, saya lihat dari kejauhan itu ada anak kecil ketok-ketok karena cukup keras. Gitu, saya kaget kan karena biasanya itu nggak pernah ada anak kecil yang berani ketok-ketok lah, intinya seperti itu. Saya hampiri, saya panggil anak itu, lalu saya tanya kan, mau kemana, intinya mau pulang, udah makan belum, saya tanyakan gitu. Belum makan, dengan kondisi dia yang keadaannya baju yang lusuh, tangan kaki dan muka yang kotor, dan keadaan agak lemas karena mungkin perjalanan jauh dia dari Purwakarta menuju Padalarang. Begitu Mbak, awal mulanya. Oke, Pak Rizky,
Kok bisa anak tersebut sampai ke kantor polisi? Emang anak ini ngapain, Pak? Tempat tinggalnya di mana? Katanya Bapak sempat nganterin juga pesan ojek online untuk sampai ke rumahnya Rizky ya, dipulangin. Nah, jadi gini Mbak awal mulanya. Jadi setelah saya tanya, setelah Rangga ini makan, Rangga ini awal mulanya itu dari Purwakarta. Nah, gitu. Jadi dari Purwakarta dia ikut ke truk, ikut ke mobil-mobil, dan akhirnya diturunkan mungkin sama supir truk yang terakhir itu di depan kantor polisi pos saya itu. Dari situ dia mulai bingung kayaknya, tapi karena melihat ada kantor patwal, dia memberanikan diri sepertinya karena bingung juga dia mau pulang mau kemana. Gitu Mbak setelah saya cerita. Ya setelah Rangganya cerita, mohon maaf. Oke, Pak Rizky, ini artinya dia datang sendiri begitu menaiki atau menumpangi mobil truk begitu ke daerah tempat Anda atau dekat dengan kantor polisi itu. Ini apakah Rangga ini tidak bersekolah atau seperti apa kondisinya? Nah, jadi Rangga ini sehari-harinya setelah saya bicara lebih dalam dengan Rangga, sehari-harinya dia kadang mengamen, kadang dia juga mengemis, kadang ya meminta-minta di sekitaran Purwakarta, Mbak. Kalau saya baca di komentar setelah video saya posting, itu Rangga biasanya ada di Purwakarta, di situ Bulet, biasanya jalan di sekitaran alun-alun situ. Rangga pada saat itu dia ingin ke rumah neneknya di Bandung, di Rancamanyar. Rangga ikut ke mobil truk yang arah ke Bandung, tapi terakhir itu dia diberhentikan di depan pos patwal, Padalarang. Jadi sehari-harinya itu Rangga itu di jalan, Mbak. Dia itu sehari-harinya mengemis gitu kan, suka minta-minta, namanya anak di jalan, Mbak. Kadang juga suka ngamen sama teman-temannya begitu, Mbak. Oke, untuk pihak kepolisian sendiri Pak, sudahkah mencari tahu siapa sebenarnya orang tua dari Rangga ini? Karena kalau kita lihat miris sekali, masa anak-anak dibiarkan ya Pak, jauh sekali dari Purwakarta ke Cimahi ini Pak. Jadi kalau saya tanya lagi lebih ke Rangga, orang tuanya Rangga itu bercerai Mbak. Jadi ayahnya di Purwakarta dan ibunya itu di Bandung kalau nggak salah, sama neneknya gitu. Rangga sehari-hari kadang kalau dia betah di Purwakarta dia ditinggal di sana, kalau enggak dia ke Bandung, di rumah di sekitaran Kabupaten Bandung, di daerah Rancamanyar, Cibaduyut, kadang ke Cangkudu juga kalau lihat dari komenan-komenan orang-orang yang pernah bertemu dengan Rangga. Pak Rizky, tapi sempat bertanya tidak sama Rangga, sudah berapa lama Rangga ini mengamen begitu di jalanan? Saya belum sempat nanya kalau masalah Rangga berapa lama. Cuman kalau dilihat dari orang yang pernah bertemu di daerah Purwakarta, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun Rangga di jalanan. Oke. Baik, Pak Rizky, terakhir ini kemarin pada saat mengantarkan Rangga menaiki ojek online begitu, ini Bapak mengantarkan ke rumah siapa Pak? Ke rumah neneknya yang di Bandung itu atau kemana ya? Nah, jadi waktu saya tanya, Rangga mau pulang kemana? Ke daerah Rancamanyar, Cibaduyut, ya. Di mana? Di Jembatan 2 katanya. Jadi di daerah Cibaduyut itu Rancamanyar ada Jembatan 2. Nah, akhirnya saya nanti dari sana kamu tahu rumah, tahu pada udah dekat dari Jembatan 2. Akhirnya saya titiknya itu di Jembatan 2 Mbak, gitu, karena anaknya pun tidak tahu alamat pasti. Akhirnya dari situ dekat nggak? Dekat. Akhirnya saya titip ke driver ojek online-nya supaya diantarkan sampai ke Jembatan 2 itu Mbak. Itu rumah neneknya Mbak. Oke. Pak Rizky, tapi sempat mendapatkan informasi lanjutan tidak dari Rangga? Karena kalau kita melihat kan diantar nih menggunakan ojek online. Apakah mendapatkan informasi terbaru mungkin kondisi Rangga di rumah? Saya dapat infonya itu karena video saya viral ya Mbak. Jadi di komentar itu banyak teman-teman dari mungkin yang melihat Rangga kayak barusan saya lihat di Banjaran di dekat Bank BRI kayak gitu Mbak. Terus sebelumnya juga ada yang komentar saya beberapa hari yang lalu ketemu di Cikalong. Berarti kan Mbak kalau dari Purwakarta ke Padalarang itu lewat Cikalong. Berarti nyambung Mbak ceritanya gitu. Jadi setelah video saya viral itu kan banyak yang bilang ketemu di Banjaran. Jadi kayak gitu Mbak.
Agak kasihan juga ya Pak, sepertinya Rangga ini kurang terperhatikan begitu oleh kedua orang tuanya. Ini akan adakah mungkin nanti kunjungan kepada pihak Rangga untuk memberitahu bahwa anak ini hidup di jalanan begitu, atau seperti apa Pak, menunggu informasi dari netizen aja? Ya, nanti mungkin kalau saya ada kesempatan dan saya ada waktu diizinkan sama pimpinan, mungkin saya bakal mencari ke kediaman Rangga. Pak, tapi dari pihak kepolisian sendiri apakah akan bekerja sama mungkin dengan dinas sosial atau pihak-pihak lainnya untuk mengatasi hal-hal tersebut atau kasus dari Rangga ini? Ya, pasti bakal ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana nanti ke depannya Mas Rangga ini. Oke, baik. Pak Rizky, terima kasih ya Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Mungkin sedikit informasi juga Pak, di wilayah Bandung itu banyak sekali Pak pengamen anak-anak. Mungkin Bapak juga bisa bantu ke dinas sosial untuk lebih memperhatikannya. Terima kasih ya Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak. Pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan beragam informasi lainnya sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan saksi ahli digital forensik dan sejumlah saksi fakta dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Kota Cirebon hari ini kembali melanjutkan sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dalam agenda mendengarkan saksi ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar akan menjelaskan hasil ekstraksi percakapan dari ponsel antara Vina dan temannya Widi. Widi juga dihadirkan sebagai saksi fakta di persidangan. Ia merupakan pemilik ponsel yang sempat melakukan percakapan dengan Vina sebelum peristiwa kematian Vina dan Eki terjadi. Kuasa hukum hendak membuktikan sejumlah kejanggalan, di antaranya adalah waktu-waktu kejadian, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Yang ingin kita buktikan di dalam kasus ini adalah kalau di dalam putusan hakim kan disebutkan bahwa pada jam 22.30 itu polisi sudah datang di lokasi kejadian. Artinya kematian dari peristiwa itu sendiri sudah terjadi pasti sebelum 22.30, ya kan? Nah, kemudian kita ingin membuktikan dari jam-jam bagaimana percakapan dari Vina dan Widi, ya. Ternyata jam 22.14 itu masih ada percakapan antara Vina dan Widi. Setelah sidang pemeriksaan saksi, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, yakni di warung Ibu Nining, rumah Pak RT, lahan kosong di belakang showroom, dan jembatan Talun. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawat, TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu agenda sidang PK terpidana kasus Vina di Cirebon hari ini adalah pemeriksaan tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan TKP pembunuhan Vina dan Eki saat ini sudah ada rekan kami, Margareta Novitasari di sana. Margaret, silakan dengan laporan Anda bagaimana pemeriksaan dan juga sidang yang berlangsung hari ini. Apakah sudah dilakukan? Ya baik, selamat siang Celia, Ana dan juga pemirsa. Setelah tadi dilangsungkan sidang saksi ahli IT, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan setempat di mana ini tadinya dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini kami belum melihat kehadiran dari majelis hakim dan juga tim kuasa hukum terpidana yang hadir di titik pertama, yakni di titik SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Nah, nantinya pemeriksaan setempat akan dilakukan di beberapa titik pemirsa. Yang pertama di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, kemudian di warung Bu Nining, kemudian rumah Papa Sren, lahan kosong di belakang showroom, kemudian juga tempat cuci mobil di mana Ai bekerja, dan terakhir di jembatan Talun.
Nah, memang pemirsa, pemeriksaan setempat ini penting karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat atau lokasi, sehingga para majelis hakim ini bisa menilai apakah yang tertulis di berita acara ini masuk akal atau tidak. Pun tadi kami juga sempat mewawancarai Ketua Tim Kuasa Hukum Otto Hasibuan yang mengatakan pemeriksaan setempat ini akan berguna untuk meyakinkan majelis hakim. Karena dengan adanya PS atau pemeriksaan setempat ini, majelis hakim bisa melihat langsung tempat kejadian perkara secara visual dan bisa memperkirakan apakah jarak pandang yang tertulis pada BAP atau berita acara itu benar adanya. Nah, nantinya setelah PS selesai, pemirsa, majelis hakim akan membuat pendapat dan menyerahkan ke Mahkamah Agung lalu diproses sekitar 3 hingga 6 bulan lamanya. Adapun tim kuasa hukum telah menerjunkan pengamanan sekitar 150 personel Polri dan Brimob untuk mengamankan jalannya pemeriksaan setempat hari ini. Dan bisa kami informasikan pemirsa, di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon ini merupakan tempat di mana Vina dan Eki ini dikejar kemudian dikeroyok oleh para terpidana. Dan nantinya majelis hakim dan juga kuasa hukum akan melihat langsung tempat ini. Dan bisa kami infokan juga pemirsa, di sini sudah dipasang garis batas sehingga para warga yang sejak siang tadi sudah berada di lokasi ini di ruas Jalan Perjuangan bisa melihat dari belakang garis batas garis yang sudah dipasang oleh tim pengamanan. Untuk sementara demikian, Seliana. Oke, Margaret, bisa diinformasikan kepada kami siapa saja yang kemudian hadir dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara tadi? Ya, Naselia, untuk siapa sajakah yang hadir di tempat pemeriksaan setempat, ini pastinya ada majelis hakim yang sudah memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana sejak 4 September lalu. Dan juga tim kuasa hukum seperti Ketua Tim Kuasa Hukum Otto Hasibuan, kemudian Jutek Bongso, dan tim-tim kuasa hukum lainnya yang juga nanti hadir untuk menjelaskan point of view setiap titik-titik tempat TKP Vina ini yang akan dilaksanakan di pemeriksaan setempat. Selain itu, tadi kami juga mendapatkan informasi adanya saksi fakta, ini Ibu Titin Prialianti yang juga hadir di sini bersama saksi fakta lainnya seperti Mega dan juga Widi. Kemudian ada juga Dedi Mulyadi yang informasinya akan hadir di tempat pemeriksaan setempat. Kembali ke Ana dan Celia. Oke, Margaret, apakah dipastikan nanti 7 terpidana ini akan juga hadir di lokasi ketika pemeriksaan ini berlangsung? Baik, untuk 7 terpidana sendiri ini tidak akan dihadirkan ke lokasi TKP karena mengingat kemarin tim kuasa hukum sudah memohonkan permohonan agar dihadirkan. Namun majelis hakim memberi syarat untuk agar terpidana ini tetap berada di Lapas Kesambi dengan alasan keamanan. Nah, selain itu kemarin juga majelis hakim juga meminta agar tim kuasa hukum memastikan pengamanan yang ada di pemeriksaan setempat. Lalu juga tim majelis hakim ini juga menolak permohonan kuasa hukum untuk melakukan PS atau pemeriksaan setempat pada malam hari. Sehingga memang untuk terpidana saat ini tidak akan dihadirkan dalam pemeriksaan setempat dan akan tetap ditempatkan di Lapas Kesambi. Untuk sementara demikian. Baik. Terima kasih laporan langsung Margareta Novita dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya sesaat lagi. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana perjuangan seorang ibu untuk kemudian mendapatkan kembali anak kandungnya, saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Dian Meta Siombing dari Medan. Selamat siang, Ibu Dian. Selamat siang. Ibu Dian, apa kabar, Bu? Baik. Baik ya, Ibu. Boleh nggak cerita sedikit bagaimana selama ini perjuangan Ibu untuk mendapatkan kembali anak kandung Ibu? Diceritakan, Bu, sedikit saja. Ya, selama ini kan pada saat anak saya diambil paksa itu di bulan Maret, saya sudah membuat laporan polisi di Polres Deli Serdang. Namun sampai saat ini berkas saya belum P21. Terakhir berkas saya itu
menurut SP2HP-nya berkasnya dikembalikan lagi di kejaksaan setelah dilengkapi. Seperti itu mungkin. Tapi sampai saat ini saya belum bisa bertemu dengan anak-anak saya. Oke. Budian, ya, Budian apa yang mempersulit akhirnya belum juga P21 dan sudah berapa lama Bu tidak bertemu dengan anaknya? Terakhir di bulan Juni kita sempat bertemu. Karena kan saya ini dalam kasus KDRT saya ini dan perampasan anak ini ada 3 LP. Satu LP saya itu terdaftar di Polrestabes Medan. Nah, jadi di Polrestabes Medan itu terkait tindak KDRT secara psikis yang terjadi dari tahun 2016 hingga puncaknya itu di bulan Februari 2024. Pihak polisi menjumpakan saya di bulan Juni dengan suami Bribka Berlin Sinaga dengan anak saya. Di situ kuasa hukum saya mencoba untuk meminta agar anak saya itu bisalah dikembalikan kepada saya, diasuh dan dijaga oleh saya. Karena anak saya itu kan masih berumur 3 tahun, yang nomor 2. Dan yang nomor 3 itu masih berumur 1,5 tahun. Waktu diambil paksa itu juga anak saya yang nomor 3 masih ASI eksklusif ya Mbak ya. Nah, tapi beliau tidak mau gitu. Ya dengan alasan kemarin kalau anak saya yang sekarang umur 4 tahun ini yang namanya Olive sudah disekolahkan di Medan. Nanti kasihan anaknya. Dengan alasan seperti itulah Mbak. Begitu. Oke. Namun Budian, laporan di layar saya kaca yang TV Medan One. juga sampai saat ini belum sampai P21 gitu. Oke. Budian, di layar kaca TV One Iya. ini ditampilkan ketika Ibu mungkin sedang berada berdiskusi atau berbincang dengan seseorang berada di dalam mobil putih begitu Bu. Ini boleh diceritakan Bu, apa yang sebenarnya terjadi kala itu? Apa yang akhirnya Ibu sampai harus mengejar mobil tersebut? Apa yang terjadi Bu? Nah, di sini kan ini posisinya anak saya itu udah dimasukkan ke dalam. Suami saya itu berada di kemudi supir. Nah, yang baju putih itu adiknya. Nah, saya mau berusaha di situ mengambil anak saya karena di video itu kan anak saya sudah nangis histeris gitu, yang Jennifer Olivia Sinaga. Nah, itu yang baju putih itu adiknya. Jadi mereka datang ke rumah orang tua saya 3 mobil bersama dengan kakaknya dan saudara-saudaranya yang lain. Begitu. Nah, jadi pada saat itu mobil itu belum, saya minta sini anak saya bilang gitu kan. Terus mobil itu ini seperti ini mobilnya udah mau jalan. Sudah mau jalan, terus mereka memanggil kakaknya dari mobil depan. Setelah datang kakaknya, baru anak saya yang nomor 3 diserahkan ke kakaknya, barulah mobil itu dijalankan sama mereka. Dalam keadaan saya masih menggantung di mobil itu, gitu. Ya. Ibu, terlihat dari video yang kami saksikan di layar kaca, ini Ibu sempat terjatuh begitu. Bagaimana kemudian reaksi dari anak-anak ketika Ibu berusaha untuk kembali mengambil anak-anak bersama dengan Ibu? Anak yang tertinggal sama saya itu ketepatan anak yang pertama. Di videonya itu dia juga berusaha itu memukul adiknya suami saya supaya adiknya itu nggak dibawa. Ya setelah adik-adiknya itu dibawa, ya kami berdua hanya bisa menangis, nggak bisa saling menguatkan lah Mbak. Oke. Ibu, kami tidak tahu perasaan Ibu seperti apa begitu ya, kehilangan anak di depan mata. Artinya masih ada 2 anak Ibu lagi yang berada di tangan suami Ibu. Ini statusnya sudah berceraikah resmi atau masih dalam proses pengadilan, Bu? Belum sah bercerai. Cuman kan ini semua lagi proses. Karena dia saya laporkan karena tindak KDRT dia itu sudah terjadi
berulang kali gitu Mbak. Nah, saya juga sudah melaporkan suami saya ini ke Propam. Di bulan September kemarin, saya sudah menjalani sidang kode etik, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar keputusan hasil dari sidang kode etik itu. Begitu. Oke. Kemudian, ini sudah hampir 4 bulan lamanya Ibu tidak bertemu dengan anak Ibu yang dibawa oleh mantan suami Ibu. Ini bagaimana Bu? Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa anak yang terakhir ini masih ASI eksklusif seperti itu Bu? Benar. Iya. Anak saya yang nomor 3 itu kemarin itu masih ASI eksklusif. Cuma terpaksa terputus ya karena anak saya diambil secara paksa lah. Seperti video yang dilihat. Mereka 3 mobil datang ke rumah orang tua saya. Dengan mengambil paksa anak saya. Mereka datang dengan kuasa hukumnya, membodoh-bodohi warga. Mereka bilang, ini urusan rumah tangga, tidak apa-apa. Tapi nyatanya mereka mempunyai rencana lain. Dengan melarikan kedua putri saya. Oke, Ibu, sudah berapa lama artinya tidak bertemu dengan kedua putri Ibu? Terakhir itulah di bulan Juni sampai sekarang. Itu juga kita ketemunya ya cuma sebentar itu di Polrestabes Medan. Oke. Bu, selama 4 bulan lamanya ini gimana Bu? Selama Ibu pasti tidak tenang ya, tidur tidak tenang, makan pastinya juga tidak tenang sebagai seorang ibu, berpisah dengan 2 anaknya. Ini gimana keseharian Ibu? Pasti akan ada benda-benda yang membuat Ibu teringat kepada anak-anak Ibu. Benar. Apalagi anak saya yang pertama. Dia selalu mendoakan agar adik-adiknya itu bisa dikembalikan dengan kami dan kami bisa berkumpul bersama kembali. Begitu. Ya kami berdua cuma bisa menguatkan, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ya Mbak, seperti pelaporan saya ini dari bulan Maret sampai sekarang tidak selesai-selesai. Ya mungkin ya karena saya masyarakat biasa ya, tidak mempunyai power. Makanya pelaporan saya di Polres Deli Serdang dan Kapolrestabes Medan seperti ya diperlambat lah, dipersulit. Nah, ini juga terkait pelaporan saya di Deli Serdang. Jelas-jelas di video itu keluarganya terlibat. Nah, saya harus membuat LP baru untuk adiknya. Tidak ada dilakukan pengembangan, Mbak. Seharusnya polisi mengarahkan ini ada orang lain nih yang terlibat dalam pidana ini, begitu kan. Kita kan masyarakat biasa kan nggak paham ya Mbak, gitu. Nah, ternyata mereka tidak melakukan pengembangan. Nah, jadi saya membuat LP baru terkait adiknya yang terlibat menganiaya di situ. Saya melaporkan dia di bulan Juni. Sekarang juga statusnya SP2HP terakhir di situ sudah jadi tersangka adiknya. Cuman sedang ada pemeriksaan untuk dokter visum yang memisum saya pada saat kejadian. Begitu, Mbak. Oke. Bu Dian, suami Ibu ini anggota kepolisian. Tadi Anda katakan Bribka, betul? Benar, benar. Yang bertugas di Polda Sumut. Bekerja di mana? Di bagian Krimsus, Mbak. Oke. Tadi Bu Dian sempat menyatakan Bu Dian ini adalah orang biasa yang tidak mempunyai power begitu sehingga kasus ataupun yang selama ini Ibu urus itu masih belum juga P21 seperti itu. Apakah ini hambatannya Bu? Yang akhirnya tidak membuat berkas Ibu tak kunjung untuk P21 seperti itu? Ya, saya merasa seperti itu, Mbak. Karena saya lihat pada saat saya hal-hal sepele lah ya, saya kan wajar
kita itu meminta surat perkembangan untuk kasus kita. Itu sangat sulit, Mbak. Kita meng-WA mereka sangat sulit. Hari ini kita WA, belum tentu itu WA itu dibalas. Padahal itu SP2HP itu kan SOP-nya begitu kan. Seharusnya tidak perlu kita minta, mereka itu sudah menyurati. Nah, terakhir saya mendapat SP2HP dari Polrestabes Medan. Itu dikeluarkan di 14 Agustus. Nah, saya nerimanya itu di 12 September. Bayangkan kalau tidak ada sesuatu di sana. Nah, di situ juga hasilnya dibuat. Hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan psikiater tidak didapati adanya kelainan jiwa, sehingga untuk kekerasan dalam rumah tangga masih belum terpenuhi. Nah, tindak lanjutnya akan melakukan gelar perkara demi kepastian hukum. Yang saya pertanyakan, apa saya harus gila dulu? Saya harus gila dulu, baru tersangka itu bisa dipenjara. Kita orang awam ya, Mbak, apakah kita harus gila dulu? Karena di sini dibuat tidak adanya kelainan jiwa, sehingga harus dilakukan gelar perkara kembali untuk tindak KDRT. Seperti itu. Baik, dari cerita Ibu juga tentunya kita merasakan tekanan-tekanan yang dihadapi. Ini kami ingin konfirmasi sekali lagi. Dua anak Ibu yang masih dibawa oleh suami Ibu di bawah umur dan satu masih ASI eksklusif, betul ya Bu ya? Apa kemudian ada kesempatan untuk mengirimkan pasokan ASI, Bu? Mohon maaf, ini pasokan ASI kepada anak Ibu mengingat masih ASI eksklusif harus sampai 2 tahun, Bu? Iya benar, tidak. Karena kemarin itu saya mengalami depresi berat. Depresi berat, Mbak. Saya mengalami depresi berat sehingga ASI saya terhenti. Bu Dian saat ini statusnya bagaimana Bu bersama dengan suami? Apakah proses cerai ini sudah diajukan begitu? Kemarin itu saya sempat mengajukan, cuman saya rasa saya harus fokus satu-satu dulu karena saya nggak sanggup memikirkan semua. Jadi saya fokus dulu agar anak saya ini bisa dikembalikan dulu kepada saya dan saya mendapatkan keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Dika Berlin Sinaga. Seperti itu, Mbak. Karena seperti yang saya bilang tadi, karena saya masyarakat biasa, makanya saya seperti ini dibuat ya, Mbak. Seperti pemeriksaan saya di Polres Deli Serdang, saya itu banyak mengalami kekecewaan, merasa dihina, merasa gimana ya, kayak nggak penting lagi gitu masalah saya bagi mereka. Karena sikap mereka ke saya itu, saya ini korban loh, Mbak. Tapi seperti saya yang menjadi tersangka bagi mereka. Mereka itu tidak melayani saya dengan hati kemanusiaan mereka. Contohnya, kan jelas-jelas di Polres Deli Serdang itu, di situ alat bukti itu adalah video yang menyatakan pidana. Kenapa mereka mempersulit saya? Mereka meminta agar HP yang merekam itu dapat ditahan. Nah, saksi bilang kalau HP-nya itu sudah dijual. Nah, penyidik bilang kalau begitu kwitansinya mana? Nah, mereka saksi bilang kalau kwitansinya itu sudah hilang, begitu kan. Nah, terus kanitnya bilang ke saya, jangan sampai nanti dikira menghilangkan barang bukti. Nah, saya hanya bisa diam, Mbak. Cuma saya berpikir, kenapa hanya karena kwitansi mereka seperti itu, sedangkan tersangka sampai sekarang tidak ditahan. Dan mobilnya ini juga, mobil putih yang dipakai ini juga tidak ditahan gitu. Kenapa mereka fokus ke kwitansi begitu loh? Sedangkan alat bukti nyata pidananya itu udah jelas, videonya gitu, Mbak, gitu loh. Ini kan sama aja mempersulit saya. Bagaimana supaya mental saya itu
down dibuat mereka. Dan saksi juga merasa ketakutan, kenapa HP saya yang diincar mereka? Kalau kayak gitu, nggak maulah saya bersaksi. Saya di sini mencoba untuk membantu, malah saya yang mau dipersulit mereka. Jadi saksi itu ketakutan dengan sikap-sikap polisi yang seperti ini, begitu. Kami paham, Bu. Ibu sudahkah pernah mendatangi rumah keluarga dari suami Ibu? Tidak berani, Mbak. Tidak berani. Adakah kuasa hukum yang membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Atau mungkin langkah ke depannya seperti apa, Bu? Saya didampingi sama kuasa hukum saya. Cuma ya saat ini kami ya masih mengejar terus bagaimana proses hukumnya ini. Saya juga sudah melakukan upaya pelaporan ke atasan Kabirin Sinaga bahwa berkas saya ini dihambat gitu. Saya ada melakukan pelaporan ke Mabes Polri, cuman ya semua kan butuh proses juga ya Mbak ya, karena kan saya ini berlawanan, berhubungan dengan oknum polisi, tidak gampang seperti kita yang masyarakat sipil ini, jika bersalah langsung tangkap. Kalau berurusan dengan pihak oknum polisi agak susah Mbak. Saya rasa ya, karena saya mengalami selama ini dari bulan 3 sampai sekarang bulan 9, saya rasa cukup lama ya. Oke, baik. Kemudian kami tentunya berharap semoga permasalahan anak-anak Ibu ini segera kembali ke tangan Ibu dan juga kembali bertemu dan juga berkumpul bersama dengan ketiga anaknya, Bu. 2 anak yang masih bersama dengan suaminya. Bu Dian tetap kuat dan semangat selalu, Bu Dian. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri membagikan pengalaman serta kunci sukses yang dibutuhkan dunia kerja saat tampil sebagai pembicara di Kuliah Umum MNC University pada Rabu kemarin. Ketua Umum Yayasan Hari Tanusudibjo ini mengucapkan terima kasih kepada Anindya atas kehadirannya. Dalam acara tersebut, Anindya memaparkan prinsip 5C, yaitu creativity, critical thinking, communication, collaboration, and character yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Anindya juga menyebut karakter unggul yang menjadi modal utama untuk bisa menggapai kesuksesan selain moralitas dan etika. Senada dengan itu, Hari juga menekankan soft skill yang kuat untuk menghadapi dinamisme kehidupan. Menurut Hari, moral dan etika adalah fondasi yang kuat untuk seseorang agar memiliki karakter solid sebagai pemenang di dunia profesional. Karakter yang solid sangat penting dimiliki seseorang agar bisa mengambil keputusan dengan bijak. Karena orang yang kuat, solid. Pemirsa, kami akan ajak Anda kembali melihat bagaimana jalannya pemeriksaan TKP pembunuhan Vina dan Eki saat ini. Sudah ada rekan kami Margareta Novitasari, silakan dengan laporan Anda. Informasinya bahwa majelis hakim sudah hadir di lokasi tempat kejadian perkara. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Celia, untuk kondisi terkini saat ini sudah melewati titik ketiga, sekitar tadi hakim sudah melihat rumah Bu Nining, di mana rumah Bu Nining ini merupakan tempat berkumpulnya para terpidana sepulang kerja. Nah kemudian tadi diinformasikan bahwa setelah dari tempat Bu Nining, di tempat berkumpul warung Bu Nining ini dipindah ke rumah Hadi karena mereka ini diusir, sepertinya karena berisik pemirsa. Kemudian saat ini kami sedang menuju ke rumah Pak RT Pasren. Di sini di mana para terpidana ini dikatakan di berita acara bahwa mereka menginap di rumah kontrakan milik Pak Pasren. Nah saat ini kami sedang berjalan ke rumah Pak Pasren, tepatnya di belakang rumah Bu Nining. Ini tidak jauh, sekitar kurang lebih mungkin 500 meter ada pemirsa dari rumah Bu Nining dan rumah Hadi tadi, karena memang jarak masuknya cukup dalam. Dan di sini juga sangat ramai pemirsa karena tidak hanya
majelis hakim dan juga kuasa hukum, namun warga-warga pun juga turut menonton dan ikut menyaksikan bagaimana jalannya pemeriksaan setempat. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini tim kuasa hukum sedang menjelaskan bahwa setelah dari rumah Hadi, mereka itu ke rumah kontrakan Pak Ya, tadi adalah laporan Margareta Novita. Kami akan juga nantikan bagaimana informasi selanjutnya mengenai pemeriksaan TKP ya, yang kedatangan majelis hakim untuk meninjau secara langsung lokasi kedatangan dari Eki dan juga Vina pada saat sebelum terjadi kecelakaan 2016 silam. Kami akan update perkembangan informasinya di program TV One selanjutnya. Tapi sebelum itu pemirsa, ada informasi untuk Anda di mana ini Polres Jakarta Selatan telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Fadel Bajide. Kekasih Loli itu rencananya bakal menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus anak Nikita Mirzani hari ini pada Jumat 27 September 2024. Kuasa hukum pelaporan terhadap Fadel Bajide terus bergulir. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 11 orang saksi, di antaranya Nikita Mirzani, seorang netizen dan sahabat Loli. 2 saksi lainnya yang baru diajukan kuasa hukum Nikita akan segera diperiksa. Sementara itu, polisi telah memanggil sang terlapor Fadel Bajide untuk diperiksa hari ini. Ya, jadi untuk saksi terlapor ya VA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat sekiranya jam 14.00. Surat tersebut sudah diajukan? Sudah dilayangkan. Namun melalui live Zoom Kamis semalam, kuasa hukum Fadel, Rasman Nasution, mengatakan jika Fadel tidak akan datang hari ini. Rasman mengatakan jika Fadel akan menghadiri panggilan Polres Jakarta Selatan Jumat pekan depan. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Laura Meizani alias Loli masih dilakukan. Penyidik masih menunggu hasil dari visum dari dokter kandungan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Natalia pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.